Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan belajar membuat dana rumah sederhana ya. Untuk contohnya kita mengambil dari Google seperti ini. Dana rumah sederhana satu lantai. Oke, kita mulai saja langsung. Yang pertama, kita atur satuan atau unitnya terlebih dahulu. Oke. Di sini teman-teman bisa memakai senti, mili ataupun meter ya. Kalau di sini saya akan memakai sentimeter. Oke. Kedua, kita bikin layar. Oke, di sini sudah ada beberapa yang tersedia. Kita tambahkan saja as. Untuk warna terserah ya. Bisa teman-teman atur sesuai kesukaan. Ini kita bikin 0. Untuk as, kalau bisa teman-teman, untuk line width ini atau ketebalan garis kita pakai 0, karena as merupakan garis yang secara teori itu dia garis yang tidak terlihat gitu ya. Jadi kita pakai 0. Kemudian kita kolom. Untuk warna juga terserah. Untuk ketebalan kita pakai sesuaikan dengan plesteran, kemudian kusen. Setelah membuat layar, kita buat rectangle. Kita ganti dulu ini di as ke rectangle. Kita buat garis besarnya dulu ya, 6 kali 10,5. Oke. Rectangle atau REC 6 meter, kalau satuan senti jadi 600 ya. 10,5 1050 cm. Oke, udah jadi. Kemudian kita bikin lagi ruangan pertama 3 kali 3, ruang tidur 1. Kemudian ruang keluarga 4,5 kali 3. Kita rotate di sini. Kemudian dapur 3 kali 4 meter. Move. Kamar mandi dan taman ukurannya sama, 1,5 kali 2 meter. Ruang tidur 2, 3 kali 3 sama ya. Oke. Kita copy aja di sini 3 kali 3. Oke. Kemudian ruang tamu sama 3 kali 3 juga. Di sini 2 meter ya untuk teras. 2 kali 3. Ini teman-teman, untuk ruangannya sudah jadi. Kita hapus saja garis besarnya tadi, garis bantu dari as. Kemudian kita
bikin kolom-kolom dari bangunan ini ya. Kita ganti dulu ke kolom. Untuk ukuran kolomnya, di sini kita memakai ukuran 15-15 sesuai standar rumah pada umumnya ya, satu lantai. Archer sini. Untuk archeran kita terserah memakai solid atau unseen ya. Kita pakai solid aja di sini. Kita klik solid, select. Oke, kita blok kolom 15 kali 15. Oke. Kemudian kita letakkan satu persatu kolom ini di setiap ruangan ya. Kita copy CU. Di sini perlu kalian pahami teman-teman, jika kita ingin menggambar denah rumah ya, usahakan di sisi tepi ini ataupun tepi sini jangan kita taruh di as bangunan ya, di tengah-tengah as bangunan, jangan seperti ini, tapi taruh aja di tepi ini, karena kita harus asumsikan bangunan kita ini terletak di suatu pemukiman ya, kanan, kiri, dan belakang ini rumah tetangga kita. Jadi usahakan kolom ini tidak makan bangunan tetangga kita ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Untuk ini yang lebar panjang 4 meter, usahakan kita kasih kolom aja di tengah dari panjang bangunan tersebut, 4 meter. Ini pun juga sama di 2 meter ya, kita kasih tambahan kolom. Oke. Kemudian kita bikin kusen ya, sesuai ini yang ada di gambar. Kita ganti dulu ke kusen, kita bikin rectangle 6 kali 15. Oke, kita lanjut. Di sini kusen pintu pakai ukuran 6-15. Kita 6-15 ini kita pakai ukuran kusen kayu ya, dimana 15 ini kita mengikuti tebal dinding ya, 15 cm seperti itu, dengan lebar 6 cm. Oke, kita lanjut. Kita TR antar 2 kali, terus kita join J. Oke, kita copy. Oke, di sini teman-teman, untuk ukuran kusen pintu ruang tidur ataupun ruang keluarga kita pakai ukuran standarnya aja ya, dengan ukuran 80 cm dengan tebal 3 cm. Oke, di sini kita mirror di sini kita pilih no. Karena apa? Ketika kita pilih yes, objek yang kita mirror tadi sebelah ini akan hilang. Ketika no, dia akan tetap menjadi 2 ini ya. Oke, kita pilih no aja. Objek ini akan tetap. Jika kita pilih yes, kita ulangi, kita pilih yes atau iya, objek di samping ini akan hilang. Jadi kita pilih no saja. Kemudian kita rotasi atau RO.
kita bikin garis melengkung ya, ARC. ARC ini kita memerlukan 3 titik agar bisa jadi garis lengkung. Jadi 1, 2, 3. Oke, seperti itu. Kita move, kita blok di sini, desain pintu, kita taruh sesuai contoh di sini ya. Kita copy dulu RO, di sini. Rotasi. Ini kita pilih Y karena kita ingin salah satu dari objek ini ya. Oke, mirror. Di sini kita kurang kusen kamar mandi ya teman-teman. Kita copy ini. Untuk kamar mandi kita pakai ukuran standar kamar mandi aja, 60 sampai 75. Kita pakai 60 aja dengan baru 3 cm. Kita mirror. Kita rotasi atau perintah RU, RC lagi. Kita blok di sini. Desain kamar mandi. Oke, kita pindahkan ya sesuai contohnya. Kita rotasi. Ini teman-teman sudah semua ya. Kita tinggal menambahkan dinding aja. Di sini kita sudah ada dinding yang sudah jadi. Untuk tutorial membuat dinding nanti saya akan cantumkan link di deskripsi ya, karena ini sudah pernah saya upload di short saya. Jadi jika ingin tahu cara membuat dindingnya seperti ini, bisa ditarik. Nanti saya cantumkan link di deskripsinya. Oke, ini kita copy aja di sini. Oke, kita tarik aja biar cepat ya. Di sini posisi kolom berada di bawah dinding ya. Kita lakukan kolom di atas dinding biar tidak seperti ini ya. Kita buat perintah DR atau draw order, kemudian kita pilih back untuk dindingnya. Nah, seperti itu. Jadi yang mana kita ingin pindahkan, di situ kita blok, kita DR draw order, kita pilih front, dia akan jadi di depannya. Kalau kita ingin dia ke belakang, kita pilih back. Oke, seperti itu. Kita lanjut.
Oke teman-teman, ini sudah selesai kita beri dinding semua ya. Di sini kita buat dimensi ya. Kita atur dulu dimensi di dim style atau D, enter. Kita pilih modify. Kita pilih angka aja 15 nilainya. Kita atur ini untuk baseline spacing, extend beyond. Kita atur semua di 15 ya. Nah, ini untuk model dimensinya teman-teman bisa sesuai keinginan teman-teman. Di sini pakai saya pakai right angle ini. Ganti. Oke. Kita pakai ISO standar di sini. Primary unit ini kita ganti di precision. Kita pakai 0. Karena apa? Saya tidak memakai angka di belakang koma ya, jadi kita pakai 0 saja di sini. Jika kita ingin ada 2 angka di belakang koma, kita pakai ini, bisa 1 angka bisa kita ganti pakai ini. Di sini saya pakai 0 saja ya. Oke, kita close. Kemudian kita ganti terlebih dahulu layarnya di dimensi. Kita ketikkan DLI, dimensi linear. Oke. Di sini kita pilih langsung aja di as ke as saja. Oh, maaf, ada salah. Sini. DLI lagi. Kita bisa ketikkan DLI atau kita pilih yang ini ya, yang linear ini, bisa, terserah teman-teman gimana enaknya. Jadi untuk ini usahakan ya teman-teman, agar ketika kita membuat dimensi, memberi ukuran kepada setiap bidang, usahakan dari setiap dimensi ini kita ada notasi lingkaran seperti ini. Karena apa? Jika ada keluar notasi lingkaran atau node ini, berarti kita sudah sejajar ya. Jadi ini sudah sejajar dengan yang ini tidak lebih maju atau mundur, jadi seperti itu. Oke, di sini kita sudah selesai semua ya. Oh ya maaf, ini kita hapus karena di sini notasinya nggak ada apa-apa ya, taman. Kita hapus saja, kita tr enter 2 kali. Oke, kemudian kita beri notasi ini ya, untuk notasi keterangan setiap ruangan. Kita ganti dulu ke teks, T, enter. Ini kita atur 15. Nah teman-teman, jika ketika kita ganti 15 menjadi besar seperti ini, biarkan saja. Ini memang seperti ini AutoCAD-nya secara. Kita ketikkan dulu aja, terserah lah. Dapur. Nah, dia akan berubah aslinya seperti ini. Kita ambil dapur, kita beri keterangan elevasinya plus minus ya. Misalkan di ruangan di rumah ini kita kasih, ini kan nggak ada notasi elevasi ya, kita beri aja notasi elevasinya plus minus 0, maaf. Kita bikin lagi, ada kesalahan tadi ya. Tapi teks kita ganti 15. Dapur, kita pilih simbol plus minus 0,00. Oke, seperti ini.
Di sini untuk elevasi teras kita berikan selisih 10 cm ya, jadi minus 0,10. Untuk taman ini juga kita kasih elevasi di bawah. Jadi dari ruang utama ini, ruang keluarga, dapur, ruang tamu, elevasi taman ini turun 5 cm atau 10 cm. Kita pakai 10 cm aja, 0,10. Dan di sini kamar mandi WC. Kita pakai selisih 5 cm ya. Jadi antara dapur dan kamar mandi WC ini ada beda elevasi ketinggian ya. Jadi dari dapur ke kamar mandi ini kita turun 5 cm. Oke. Seperti itu. Maaf, ini ada keliru nih. Kita makan. Untuk kita berdimensi lagi ya, untuk ukuran totalnya. Maaf, ini salah. Kita hapus saja. Jadi ini teman-teman dana rumahnya seperti contoh ini sudah jadi ya. Cukup sekian untuk tutorial pembuatan rumah ini. Tunggu tutorial saya selanjutnya. Jika ingin ada yang ditanyakan dari teman-teman, bisa langsung saja ke komen atau DM Instagram saya. Untuk Instagram saya cantumkan di link deskripsi ya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa share, like, and subscribe. Terima kasih.